Oke, kalau kalian pernah nonton YouTube, ya pasti pernah sih soalnya ini video kan di YouTube ya. Ya tapi mungkin kalian sempat ngeliat iklan orang yang katanya penghasilannya ratusan juta dari YouTube. Atau di Instagram, di Twitter tuh lagi banyak banget sekarang tuh konten AI, faceless, shorts, apalah. Ujung-ujungnya mereka jualan kelas. Nah itu kan udah jelas-jelas scam ya, itu mah tipu-tipu ya. Dan baru-baru ini tuh rame lagi nih, soalnya kemarin tuh ada orang yang pamer gaji YouTube terus kena semprot sama Ferry Irwandi. Nah, gua sebagai YouTuber profesional ya enggak juga sih. Ya, tapi setidaknya gue ngerti lah dalamannya ini YouTube ya. Gue mah sebenarnya kasihan ya kalau misalkan beneran ada orang yang percaya sama ginian ya, diiming-imingin penghasilan tinggi gitu, terus beneran beli kelasnya, akhir-akhirnya malah rungkat kan. Jadi ya mari kita kupas dulu nih scamnya satu persatu nih. Dan juga buat orang yang jualan kelas kayak gituan ya, kalau misalkan nonton video ini, gue ada tantangan buat lu. Cuma di akhir nanti gue pengen bongkar dulu scamnya lu. Oke, jadi pertama gue bahas dulu gimana cara buat ngasilin duit dari YouTube. Ada 3 cara yang utama. Yang pertama itu AdSense, yaitu kalau muncul iklan di videonya kayak video ini, sebelum kalian nonton ada iklannya dulu. Itu si kreatornya dapat duit dari situ. Atau di Shorts juga ada, cuma beda namanya. Shorts tuh Short Feeds Ads ya. Nah terus cara kedua itu pakai member, udah gua jelasin di video sebelumnya itu, tapi pencucian uang jir. Nah terus cara yang ketiga itu affiliate, yang mana itu fiturnya brainrot ya. Nah cuma di sini kita fokus ke yang pertama aja, yaitu AdSense, karena kebanyakan yang jualan kelas gini mengandalkan cara yang itu. Nah gue ingetin dulu nih, kita tinggal di Indonesia, negara miskin. Makanya CPM-nya itu rendah banget. Maksudnya CPM tuh berapa duit yang dihasilin per 1000 view. Nah, gue buka aja dah penghasilan gue. CPM gue per 1000 view itu sekitar 10.000 sampai 20.000 tergantung bulannya. Itu buat video panjang ya. Kalau buat video shorts itu lebih parah lagi bro. Paling cuma sekitar 100 perak per 1000 view. Kalau hoki itu pun biasanya tuh 50 sampai 70 perak doang. Ya jadi sama sekali nggak worth it buat bikin video shorts ya. Karena itu gajinya tuh kecil banget cuy. Nah, terus orang-orang yang jualan kelas ini, mereka tuh ngakalin hal ini dengan cara bilangnya, oh kita ngejarnya viewer dari Amerika, makanya pakai CPM yang Amerika juga. Yang mana masuk akal sih, soalnya CPM Amerika tuh sekitar 50-100 kali lebih tinggi daripada Indonesia ya. Nah, tapi kita semua tahu, that ain't happening brah. Kenapa? Ya simple aja, karena persaingan konten apalagi di Amerika ya, berat banget bro. Kalau lu mau dapat views, konten lu harus bagus, harus bisa bersaing dengan konten yang lainnya. Sementara ini yang jualan kelas tuh paling cuma nyuruh bikin kontennya tuh konten faceless, AI, repost konten orang lain, konten selop lah, sampah beneran. Yang mana itu tuh korban empuk buat YouTube cabut monetisasinya. Atau sampai channelnya di terminate juga banyak ya sekarang. Karena emang ya kontennya nggak otentik. Lu cuma nyomot video orang doang, lu bikin kontennya pakai AI, nggak ada effort. Kontennya tuh nggak layak tonton, terus lu post di YouTube buat apa gitu? Lu tuh cuma nambahin sampah ke platform ini ya, nggak guna sama sekali. Dan itu pun kalau misalkan lu lulus syarat monetisasi. Yang mana buat saat ini tuh lu butuh 1000 subscriber dan 10 juta short view atau 4000 jam tayang. Yang mana gue harus akui itu tuh lumayan susah ya. Meskipun gue udah berhasil berkali-kali ya. Kayak contoh channel ular pendek tuh berhasil dalam 1 bulan doang. Nah tapi tuh gue harus akui harus bener-bener bikin konten yang bagus. Gak bisa gue ngasal upload doang karena gak akan di-push sama algoritmanya. Nah ini lu ngepost konten AI sampah berharap lulus syarat monetisasi. Lebih percaya Hitler matinya di Garut gua mah. Dan kalau misalkan terjadi sebuah keajaiban gitu, channel lu lulus monet nih, gue kasih lu 3 bulan maksimal monetisasinya dicabut sama YouTube. Makanya kebanyakan bukan kebanyakan lagi, semua yang ikutan kelas kayak ginian akhirnya tuh gagal total. Soalnya yang mereka jual tuh cuma harapan palsu aja gitu. Mereka pampangin penghasilan gede yang mustahil sebenarnya itu. Terus pas lu beli kelasnya tuh diajarin hal yang gak guna atau bahkan misleading ya, salah itu ilmunya. Ataupun kalau ada ilmu tuh cara bikin AI slop doang, cara bikin sampah ya. Nah terus sampahnya itu lu suruh buat jual sendiri, yang mana laku gitu. Nah jadi ini gue tantang nih siapapun nih yang jualan kelas kayak gini nih, konten faceless, ternak channel, AI apalah yang penghasilin ratusan juta itu tuh, gue pengen lihat analitik YouTube Studio lu, termasuk views 28 hari terakhir dan penghasilan lu. Dan enggak, gue gak mau cuma lihat screenshot doang karena itu bisa diedit. Dan bahkan gue gak mau lihat share screen langsung karena itu masih bisa di-inspect elemen ya. Gue pengen pakai team viewer atau remote desktop, gue remote ke PC lu terus gue buka sendiri. Berani nggak? Tenang aja, gue gak akan aneh-anehin PC lu karena gue tahu lu gak punya apa-apa ya, makanya lu jualan kelas. Logika aja Cir, kalau penghasilan lu udah ratusan juta sebulan, ngapain masih jualan kelas? Pasti butuh duit kan lu. Nah mungkin ada buzzernya deh yang jawab deh, oh itu biar orang lain ketularan nih, bisa penghasilan gede juga. Ya udah lu ajarin aja gratis Jir, bikin video kayak gini di YouTube.
post di YouTube biar siapapun bisa nonton tanpa bayar apapun. Sama ini kebanyakan orang yang jualan kelas kayak gini tuh, kalau ditanya channelnya apa, buktinya mana, nggak mau nunjukin mereka tuh, malah dibawa muter-muter aja gitu. Entahlah pakai alasan aja gitu, katanya oh ini karena viewernya Amerika, karena kita pakai internet Indo nanti ngancurin algoritma gitu. Bro, kalau satu viewer Indo aja bisa ngacuin algoritma lu, sampah banget dong channel lu. Kenapa disembunyiin channelnya? Apa karena channelnya emang nggak ada? Atau karena hasil timpa inspect elemen doang? Nah orang-orang kayak gitu tuh tipikal penipu banget ya. Awalnya tuh jual janji-janji manis tuh, flexing dulu tuh. Oh penghasilan gue ratusan juta nih. Silver play button gue banyak ya, padahal bisa beli di Shopee tuh. Terus dia jualan kelas, ngajarin teing naon, dia juga nggak punya ilmunya sebenarnya. Nah terus nanti kalau yang misalkan beli kelasnya itu gagal, paling berlindung di balik alasan itu mah lu nya aja nggak bisa diajarin. Dan juga sedihnya atau ironisnya gitu ya, kalau lu lihat orang-orang yang jualan kelas kayak gini, lu lihat channel pribadinya ya, itu dianya sama sekali nggak terkenal, Jil, literal random kid. Kalau misalkan lo emang beneran punya ilmunya buat ngembangin channel, kenapa channelnya lu sendiri nggak dikembangin juga? Nggak bisa lu praktekin ilmu lu sendiri gitu? Apa mungkin channel yang lu kembangin sampai ratusan juta itu cuma ada di sanubari lu? Ya kalau nih misalkan Mr. Beast jualan kelas cara buat konten di YouTube, mungkin gua beli dan mungkin gua pelajarin bener-bener. Karena dia emang tahu cara bikin konten yang bagus, dia tahu cara ngembangin channel sampai nomor 1 di dunia, dan dia tahu seluk-beluknya yang kebanyakan orang nggak tahu. Nah tapi ini kalau ada random kid gak jelas, teing sahat tiba-tiba nge-spawn jualan kelas cara dapat ratusan juta dari YouTube, mikir-mikir lagi gua, atau mungkin ngapain mikir, jadi ini mah tipu-tipu, buang-buang duit doang. Orang-orang yang ngupload konten ngasal kayak gini tuh yang ngerusak YouTube zaman sekarang. Gue masih inget zaman dulu, konten itu adalah sebuah passion, sebuah hobi, sebuah hal yang dilakuin karena lu emang suka. Bukan cuma karena motivasi duit doang. Konten yang diupload tuh otentik, emang beneran hasil bikinan sendiri, bukan cuma nyomot dari konten orang lain atau bikin dari AI. Ini gue jujur aja, selama 6 tahun terakhir gue ngonten, gue gak pernah sekalipun pakai AI buat proses kreatif, kecuali buat ke jokes doang ya, bikin bercandaan gitu. Mulai dari script writing, edit video, bikin thumbnail, itu semua gue bikin sendiri, gak pakai AI sama sekali. Kecuali paling editing, gue sekarang udah punya editor yang gue bayar buat edit video gue ya. AI itu sebenarnya nggak cocok buat pekerjaan kreatif karena hasilnya emang masih jelek, bro. Kerasa banget gitu bedanya bikin sendiri sama bikin pakai AI. Jadi nggak natural gitu kalau bikin pakai AI itu. Jadi ya sekarang tuh YouTube tuh punya masalah, yaitu kebanyakan sampah di platformnya. Konten-konten yang otentik dari kreator-kreator yang emang passionate itu tuh ketumpuk sama sampah-sampah orang-orang yang bikin AI slop gak jelas itu. Makanya sekarang YouTube lagi bersih-bersih banget. Banyak channel yang diterminate, banyak yang dicabut monetisasinya, atau bahkan syarat monetisasi tuh dinaikin nanti. Yang mana gue 100% dukung ya. Bukan karena nyusahin kreator kecil, tapi karena jadi filter buat konten-konten sampah. Biar yang bikin konten tuh beneran yang emang niat doang, yang emang hobi, yang emang passion. Jadi ya kalau misalkan lu kreator kecil sekarang lagi merintis, lagi mulai bikin konten dan ngejar monetisasi, gue sebagai orang yang udah punya dua itu ya, gue kasih tahu aja, nggak ada rahasianya, nggak ada jalan pintasnya juga. Satu-satunya cara sukses di sini adalah make good content. Udah itu aja. Kalau konten lu bagus, viewer lu akan datang dengan sendirinya. Dan kalau video lu sepi, ya berarti konten lu sampah. Udah gitu aja. Gue cuma pakai logika gitu doang, makanya bisa ngebangin channel sampai sekarang gini ya. Ya, jadi pesan moralnya di dunia ini gak ada yang instan, gak ada yang gampang juga. Kalau kalian pengen duit banyak ya kalian emang harus kerja keras gitu. Gak ada jalan pintas ya. Sebenarnya gue juga ngedukung kreator-kreator kecil sih, makanya gue bikin video kayak gini biar kalian gak terjerumus sama scam bikin konten sampah terus ngarepin duit ratusan juta. Gak akan bisa gitu. Kalau kalian pengen bikin konten yang otentik, yang kreatif, yang menghibur, yang bagus, yang emang membanggakan gitu ya. Jangan cuma bikin sampah doang. Apalagi ngikutin orang yang jualan kelas, yang jualan AI slop garbage tipu-tipu ya. Oke, udah segitu aja.